Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda, sahabat pena di mana saja Anda dapat memantau siaran kami pada kesempatan kali ini. Sudah ada di depan saya para komisioner KPU dan baru saja usai kami melaksanakan simulasi pemungutan suara. Kita khusus mungkin berbicara simulasi Pak Yunan, ya. Kami perkenalkan ada Pak Yunan, komisioner kita, kemudian Pak Eko, dan masing-masing nanti setelah kita berdiskusi, mungkin kita mulai dari Pak Yunan dulu. Seperti apa tadi perjalanan simulasi yang sudah berlangsung, apa yang sebenarnya menjadi target dari KPU Kabupaten Manado Selatan? Silakan Pak. Ya baik, terima kasih. Terkait masalah kegiatan pemungutan, perhitungan serta rekapitulasi atau penggunaan aplikasi Sirekap, tentunya dalam kegiatan tersebut itu adalah merupakan salah satu tahapan yang merupakan tindak lanjut dari Surat Dinas KPU Republik Indonesia nomor 37 tahun 2024, di mana kami disampaikan bahwa dengan melaksanakan proses pemungutan, perhitungan serta rekapitulasi suara itu tentunya bisa menambah atau melihat atau mengevaluasi dari sisi-sisi mana yang masih perlu ada. Kami harus melakukan perbaikan-perbaikan. Yang pertama dalam efisiensi waktu, efektivitas, tentunya dalam satu wajib pilih, dia bisa memakan waktu berapa lama dalam menyalurkan hak pilihnya. Per wajib pilih. Jadi setelah itu kami akumulasi dengan jumlah DPT dalam satu TPS. Mungkin kira-kira seperti itu, Pak. Ya. Oke, Pak Eko, tadi kalau kita lihat ada 1 jam lebih kalau satu kotak suara. Ini kira-kira akan menghabiskan waktu, kan sudah bisa diperkirakan. Gimana melihat tadi simulasi? Kalau kita melihat secara simulasi tadi, memang secara regulatif KPU berdasarkan PKPU 25 itu dimungkinkan ditambahkan waktu. Tambah waktu 12 jam tanpa jeda. Nah, karena memang ada di beberapa titik, misalnya kayak di DPR RI. DPR RI itu dengan lipatan yang sangat berlipat-lipat, harus membuka, mencoblos, menentukan pilihannya. Belum di DPR provinsi, DPR kabupaten kota. Nah, kalau DPD dan Pilpres simple. Ini yang memakan waktu. Nah, ini pasti membutuhkan waktu yang sangat panjang. Nah, makanya kami harapkan bahwa kayak tadi evaluasi yang kami sampaikan, sedapat mungkin teman-teman KPPS dapat memefisienkan waktu, menggunakan ruang waktu. Jangan ada ruang waktu yang ada spasi. Terutama pada proses rekapitulasi, perhitungan. Nah, jangan ada yang menganggur. Dari cara memefisienkan, menempelkan hasilnya, itu harus jangan hanya dilipat, tapi harus ditempel. Itu ya, karena perhitungan seperti itu. Ada banyak tadi evaluasi, ini salah satunya mungkin kalau disampaikan bahwa tidak boleh ada jeda waktu, space waktu yang begitu banyak. Nah, kalau waktu sholat, isoma, seperti itu gimana? Atau harus ada yang bertugas sholat dulu, kemudian ada juga yang bertugas yang lain melanjutkan? Bertahap. Artinya KPPS kita ini kan dari data yang kami terima ini berimbang antara laki-laki dan perempuan. Nah, bisa diatur jedanya untuk sholat. Nah, tapi tidak untuk secara bergantian, tapi tahapan di dalam TPS itu tidak boleh ditinggalkan dalam kosong TPS sebelum selesai perhitungan suara dan diserahkan kotak suara ke PPS. Nah, ini tidak boleh. Jadi harus ada manajemen waktu yang digunakan oleh KPPS ini mesti harus mengefisienkan. Efisiensi itu. Misalnya waktu sholat kayak dicontohkan tadi. Waktu sholat harus bergiliran, jangan ini atau 2 orang dulu bergeser atau 3 orang supaya kita berjalan. Itu inti dari evaluasi di perjalanan. Karena begini, kenapa saya menekankan efisien waktu menggunakan ruang-ruang itu, melihat jangan sampai terjadi penambahan waktu sampai 12 jam tanpa jeda. Secara manusiawi mampu tidak kita bertahan di kondisi itu. Iya. Nah, kita coba berupaya. Nah, artinya kita sudah punya pengalaman pemilu 2019. Ya, syukur-syukur di Sulawesi Tenggara ini tidak ada. Nah, jadi kita coba, mudah-mudahan kita masih sanggup, teman-teman KPPS kita itu sanggup untuk menjalankan proses itu. Bedanya dengan beberapa tahun yang lalu kan sekarang ada presidennya. Iya. Nah, ini makanya bertambah. Jadi dari 4 suara menjadi 5. Ini efisiensi waktu, lalu kemudian diminta untuk ditambah waktunya seperti dari evaluasi ini. Iya. Sekarang kalau kita lihat dari Pak Yunan tadi, evaluasi ke perjalanan simulasi ya. Sebenarnya yang menjadi targetnya kita selain penambahan waktu nantinya, apa kira-kira selain itu, Pak? Kalau kita lihat daripada pedoman teknis tentang pemungutan perhitungan suara itu, tentunya ada beberapa hal yang sangat penting yang harus
dipublikasi atau diberikan sosialisasi terhadap masyarakat, yaitu yang pertama itu menekan waktu, manajemen waktu itu penting. Selanjutnya juga dari sisi pemahaman masyarakat terkait masalah surat suara yang akan dia salurkan hak pilihnya. Karena tentunya dengan membuka lembaran surat suara yang begitu lebar dan yang begitu dari 17 partai politik, ini kita berbicara kabupaten kota. Kemarin itu caleg untuk di kabupaten kota itu sebesar 429 orang dari 17 partai politik. Jadi kalau itu yang akan masyarakat buka dan harus memilah dari 400 orang itu memang akan membutuhkan waktu lama. Jadi tentunya dari simulasi ini, makanya saya juga berharap supaya kami juga akan selalu berjalan mensosialisasikan, memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat agar memahami tata cara untuk menyalurkan hak pilih Artinya harus di ada TPS. Waktu untuk bersosialisasi kepada masyarakat cara mencoblos itu ya? Iya, seperti Yang bertugas untuk itulah siapa? iya, salah satunya seperti ini yang kita lakukan ini, kegiatan simulasi ini. Selanjutnya juga dari Divisi SDM itu akan terus melakukan sosialisasi, baik itu secara langsung maupun mungkin lewat sosial media, lewat pemberitahuan lainnya. Mungkin itu akan terus kita lakukan sampai sebelum hari pemungutan suara. Oke, Iya. itu menjadi titik poinnya. Iya. Nah sekarang pada saat simulasi tadi terjadi beberapa waktu ya, tenggang waktu yang dibutuhkan ketika mengaplikasikan. Nah, Sirekap itu kan membutuhkan waktu. Ada yang banyak belum yang teman-teman PPS yang belum paham. Apakah ini akan dilengkapi nanti pada saat pelatihan atau bagaimana? Silakan. Iya. Kalau terkait masalah aplikasi Sirekap, tentunya itu merupakan alat bantu untuk mempercepat proses perhitungan suara real tanpa ada apa di dalamnya. Jadi tentunya dengan aplikasi itu kami berharap untuk cepat masyarakat itu mengupdate informasi hasil daripada perhitungan suara tersebut. Jadi kalau dalam kondisi-kondisi tertentu, karena kami memahami bahwa di Kabupaten Konawe Selatan ini kan tentunya tidak merata untuk Banyak blank spot. Kurang lebih sekitar 17 TPS kalau saya tidak salah itu blank spot. Ya. Jadi kami ada dari kebijakan KPU RI itu memberikan ruang, ada yang online, ada yang offline. Offline yang dimaksud itu bisa dulu diinput nanti pada saat mendapatkan jaringan yang layak baru diupload satu kali. Ya. Tapi tentunya dalam penggunaan aplikasi Sirekap kami juga tetap menggunakan data manual seperti rekap tadi yang sudah disimulasikan tadi di dalam TPS. Ya, mungkin seperti itu. Pak Eko, terkait dengan Saya Sirekap ya? tambahkan, Ya. Sirekap ini bukan hanya sebagai alat publikasi juga, tapi menjadi big data. Big data. Big data karena di 2020 kan sudah pernah dipakai Sirekap. Dan di sana ada perbedaan antara 2024. Kalau 2020 itu hanya mengambil data, hanya hasil. Tetapi di 2024 ini ditambahkan fiturnya. Apa fiturnya? Tambahannya itu adalah terkait penguploadan daftar hadir maupun kejadian khusus dalam TPS. Kenapa? Kita tidak tahu ke depan. Siapa tahu ada gugatan. Kita sudah tidak mencari data lagi, menggali. Tetapi tinggal dibuka di Sirekap, oh ini ada big data kita. Jadi KPU lagi berupaya menyiapkan data secara digital. Nah, itu yang menjadi esensi dari dua alat bantu ini. Alat bantu Sirekap ini otomatis bisa digunakan setelah pemilihan. Gitu. Berapa jam setelah pemilihan? Kalau untuk di KPPS itu namanya Sirekap Mobile. Sirekap Mobile. Dia harus diselesaikan pada summit. Kalau range waktu berapa jam kami belum ada arahan sampai digunakan sampai. Yang esensi dari Sirekap Mobile yang dikirim KPPS itu ada ke KPU, yaitu melalui Sirekap Web namanya. Sirekap Web. Nah, itu sumber big datanya kami. Nah, selesai itu akan secara otomatis nggak bisa lagi dioperasikan karena diminta nama nomor OTP. Ada sandi yang muncul secara langsung secara aktivasi setelah itu. Jadi setelah proses rekapitulasi begitu sudah submit itu Sirekapnya secara otomatis sudah tidak bisa lagi diakses oleh teman-teman KPPS. Ini bisa dibilang semacam hitung cepat ya? Iya, bisa semakin itu cepat untuk publikasi hasil perolehan. Bisa yang memang di real. KPU nggak ketika nanti setelah beberapa jam pemilihan? Ya karena begini, operasi Sirekap Mobile setelah disubmit oleh operator KPPS ini, maka KPPS ini punya kewajiban. Pertama adalah memberikan salinan hasil kepada saksi, kepada pengawas TPS, dan kepada PPS. Nah, dan maupun ke masyarakat yang membutuhkan. Nah, dia akan muncul, bisa dia.
mengakses. Kalau yang biasa selesai pemilihan, ini data dari kepolisian, oh ini data dari TNI, itu bagaimana itu? Kita Soalnya kan dalam aturan kan tidak ada ya. Tidak ada. Yang jelas KPU dalam mengumumkan hasil, Ya. kita berpatokan pada apa yang kami peroleh. Oke. Yang produk KPU, yang murni KPU itu yang kami peroleh. Kami nggak mau memakai opini yang dari ini, karena yang sah secara undang-undang, konstitusi adalah KPU yang melaksanakan proses pemilihan umum. Baik, Pak Eko, Pak Inan, Iya. dialog kita singkat, nanti kita sambung kembali. Iya. Ini Terima kasih khusus kita berbicara soal evaluasi setelah kita melakukan simulasi dan bagaimana menggunakan Sirekap tersebut. Iya. Dan sahabat Pena, terima kasih Anda bersama kami, dan esok lusa kami akan kembali lagi berdiskusi bersama teman-teman komisioner KPU dalam rangka mensukseskan pemilihan umum di Indonesia, khususnya di Kabupaten Pandawa Selatan, Sulawesi Tenggara. Nantikan kami, tetap selalu bersama Pena Sutra ID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Singkat aja dulu, kita sambung lagi. Iya.